Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Baik, kita di perkuliahan kita hari ini, sebagaimana kami janjikan dan jadwalkan di pertemuan sebelumnya, maka hari ini kami akan mereview tentang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan KUH Perdata, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan dasar nanti bagi Bapak Ibu nanti sebagai pembelajar khususnya memilih konsentrasi hukum perdata kan gitu. Walaupun ada mata kuliah tersendiri, kami apa namanya tidak mencampuri. Kalaupun itu sudah nanti diajarkan, itu yang kami sampaikan ini adalah review dan melengkapi yang sudah atau akan Bapak Ibu terima nanti di mata kuliah eh, perkembangan atau sistem hukum perdata. Baik, eh, sebagaimana kita tahu bahwa hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia adalah bersumber dari ya eh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mayoritas dipergunakan di Fakultas Hukum itu adalah terjemahan dari Profesor R. Subekti. Ya, itu ada beberapa terjemahan lain, tapi yang mayoritas digunakan adalah terjemahan Profesor R. Subekti. Itu, karena apa namanya penyebar luasannya lebih cepat, lebih banyak, dan juga terjemahannya dianggap lebih mendekati pada terjemahan-terjemahan yang lain gitu. Nah, ini kita akan apa membahas itu langsung aja ya. Nah, ini kita berbicara tentang hukum perdata ya, tapi kita awali dulu biar apa namanya sistematis ya, sistematis pemahaman kita. Tentu kita sudah sama paham bahwa hukum itu dapat digolongkan berdasarkan isinya ya atau materi atau muatan yang diatur di dalamnya, yaitu ada misalnya disebut hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik terdiri misalnya atau yang sering disebut mengatur kepentingan umum, antara lain ya ada hukum pidana, ada hukum administrasi negara, ada hukum tata eh, negara, lalu ada juga hukum tata usaha negara. Ya, itu. Lalu kemudian hukum privat itu ya hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum ya, baik orang perorangan maupun antar orang perorangan dengan badan hukum ataupun antar badan hukum. Jadi dia itu sering juga disebut ya, sering disebut juga dengan istilah misalnya kita lihat ya yang termasuk ya termasuk hukum privat itu hukum perdata, lalu kemudian hukum dagang. Nah, itu atau ada yang menyatakan selain yang tidak termasuk kepada hukum publik, maka itu adalah hukum privat, kira-kira gitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian kita berbicara ya eh, penggolongannya ada juga hukum internasional ya. Nah, apa kira-kira perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau antara hukum privat atau hukum publik itu ya tentu dari segi apa namanya hubungan hukumnya, bahwa hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum. Kalau hukum publik itu antara subjek hukum dengan struktur ya penguasa atau kekuasaan negara. Lalu kemudian dari segi sanksi, biasanya kalau perdata itu dia berkaitan dengan yang disebut dengan ganti rugi. Sedangkan di dalam hukum publik ada juga ya pemidanaan, ada juga penjatuhan pidana atau pemidanaan, ada juga ya pencabutan wewenang hak-hak tertentu ataupun dalam ranah administrasi, dikenal juga istilah ya dispensasi atau izin, kira-kira gitu ya itunya. Nah, setelah kita memahami itu, maka kita masuk ke berikutnya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan. Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, ya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankan inilah dari sini nanti yang kita kenal dengan istilah ada hukum material,
ada hukum formil. Hukum material ya adalah hukum yang mengatur atau norma yang isinya mengatur ya eh, substansi dari perbuatan hukum, hubungan hukum, peristiwa hukum dan seterusnya. Ya, substansinya. Ya, tapi juga di dalamnya konsekuensinya. Ya, tetapi di luar itu ada hukum formil. Ya, hukum formil ini atau hukum acara ini adalah hukum yang berbicara tentang bagaimana tata cara, prosedur, atau mekanisme menegakkan hukum perdata atau hukum material itu sendiri. Dalam hukum perdata misalnya ada hukum perdata material yang bersumber dari KUH Perdata tadi, beserta produk perundang-undangan nasional lainnya, tapi ada juga ya dia yang merupakan ya eh, perbuatan-perbuatan hukum yang diatur di KUH Perdata tadi. Nah, tapi kalau hukum dia formil itu adalah hukum acara, ya hukum yang mengatur tata cara memperjuangkan, menegakkan hukum material tadi. Ada rangkaian prosedur, ada rangkaian tahapan yang harus dilalui manakala hukum material itu dilanggar, ya dapat ditegakkan atas itu. Lalu kita lihat hukum perdata material, ya atau norma pengaturannya itu adanya di KUH Perdata ataupun orang menyebutnya sering disingkat BW atau Barlih Bu. Tapi hukum perdata formil ini yang sering kita sebut hukum acara. Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, sampai dengan usia kemerdekaan kita saat ini, belum ada produk hukum berupa kodifikasi yang berlaku secara nasional yang mengatur ketentuan hukum acara perdata dalam satu kitab, ya. Oleh karena itu, ketentuan hukum acara perdata atau ketentuan hukum sumber hukum mil ya perdata yang berlaku saat ini masih bersumber utama dari HIR, ya, RBG dan RP serta beberapa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional lainnya. Tuh. Ketika kita sudah memahami tadi penggolongan tadi, ya, masuklah kita kepada fokus ini konsentrasi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus paham apa itu hukum perdata. Jangan mengaku konsentrasi hukum perdata, tetapi tidak mengenal apa itu hukum perdata. Ya, Bapak Ibu mau telah sarjana hukum berlatar belakang pendidikan tinggi S1 ilmu hukum ataupun bukan, maka tetap kami sampaikan dalam rangka berpikir secara sistematis, hierarkis, maka kami mulai dari istilah peristilahan dulu, ya, itu. Nah, istilah hukum perdata itu, ya kalau dalam bahasa disebut pradoto ya atau pedudon atau perselisihan. Tapi dalam bahasa lain misalnya ada yang menerjemahkannya itu bargel reh, ada civil reh, ada private reh, ada private law, ada civil law ya. Itu jadi dari segi asal usul kata. Lalu apa sih hukum perdata itu sendiri? Hukum perdata kalau kita lihat misalnya ada berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Misalnya Profesor R. Subekti, R. Sarjono, Profesor Sri Dewi Masban Sopwan, ya, mereka memberikan definisi atau pengertian hukum perdata. Ada juga Profesor Jono Projodikoro, ada Profesor Sudikno, ada Volmar, ada Van Dun, ya, ada setidaknya lebih dari lebih dari 9 ya, ada sekitar 10 yang memberikan pengertian. Lalu yang dapat kita tarik adalah hukum perdata adalah norma atau kaedah hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perhatikan, tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua, ya, unsur hukum perdata yang kedua adalah bahwa hukum perdata itu mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Tentunya Bapak Ibu, saudara-saudara peserta studi masih ingat ketika kita berbicara ya teori subjek hukum, maka kita sudah sama-sama paham ya bahwa subjek hukum itu ada tiga. Yang pertama adalah subjek hukum pribadi kodrati atau natural person, manusia sejak lahirnya sampai dengan matinya. Lalu ada ya subjek hukum kedua berupa badan hukum, ya.
ada profesor terbatas, yayasan, dan seterusnya. Tuh, lalu ada subjek hukum yang disebut dengan ya berkaitan dengan ya AM dan AMTNAR, jabatan dan pejabat. Oke ya, itu ya sudah clear. Lalu kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga dari suatu disebut sebagai hukum perdata adalah mengatur objek hukum berupa kepentingan-kepentingan subjek hukum meliputi hak dan atau kewajiban ya antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. Lalu unsur keempat, mengatur bidang hukum meliputi hukum orang, keluarga, hukum benda, dan hukum perikatan. Nah, inilah yang sering kita sebut menjadi sistematika KUH Perdata tersusun atau terbagi dalam 4 buku. Buku satu tentang orang, perorangan, dan keluarga. Buku dua ya tentang benda. Buku tiga tentang perikatan. Buku empat tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, sebelum lebih jauh kita ke sana, kita tentu harus lihat dulu ya, KUH Perdata yang berlaku saat ini adalah ini ya, terjemahan Profesor Arsubekti ya. Mau manapun itu silahkan dipilih ya. Ada juga terjemahan yang lain selain itu ya, Ninik Suparni. Lalu kemudian ada lagi terjemahan yang lain itu. Nah, bagaimana sejarah berlakunya atau terciptanya hukum perdata itu sehingga sampai di Indonesia? Nah, tentu ya di ini kita menganut atau harus memahami ya ada disebut asas konkordansi. Asas konkordansi pada pokoknya menyatakan bahwa hukum dari negara asal penjajah diterapkan di negara jajahannya. Nah, lalu kemudian kita lihat misalnya sekitar abad ke-15 misalnya, waktu itu ada Corpus Juris Civilis atau Codex Justitianus ya yang terdiri dari 4 ya, yaitu Institutiones, lalu kemudian Pandecta, lalu kemudian Codex, lalu kemudian Nopelex ya. Itu tersusun dan terdiri ya. Itulah yang sering disebut menjadi ya kitab kitab ya, tersusun dalam kitab buku satu, kitab buku satu, kitab buku dua, dan seterusnya. Lalu kemudian ya Prancis di 1805 ya mengadopsi korpus Juris Civilis tadi itu membuat namanya Code Sipil ya atau Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu kemudian selanjutnya ya Prancis ya dengan menggunakan asas konkordansi tadi membawa ya Code Sipil tadi itu ke Belanda. Lalu kemudian Belanda membuatnya itu menjadi KUH Perdata, Burgerlijk Wetboek itu. Lalu setelah itu ya oleh Belanda di negara jajahannya di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini ya dibawalah tadi BW tadi diterjemah itu ya KUH Perdata tadi itu. Dari situ ya kita harus paham. Nah, apa itu konkordansi? Asas ini pada umumnya menegaskan berlakunya hukum negara ya penjajah pada wilayah negara jajahannya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari peserta sekalian masih ingat ya bahwa ada ya golongan penduduk berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 131 ya eh, sub ya pasal 31 ayat 2 sub A Indis Stat Rahling atau disingkat IS. Tuh. Oleh karena itu nanti ada penggolongan-penggolongan penduduk ya itu. Nah, hukum perdata yang berasal dari hukum perdata Prancis atau Code Napoleon yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis tadi ya itu dianggap pada yang sempurna yang memberikan pengaturan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia itu ya. Lalu kemudian dari jajahannya tadi bawa lagi Belanda. Nah, lalu kemudian nah sekarang tentu kita ditanyakan apa dasar berlakunya ya hukum peninggalan Belanda termasuk KUH Perdata itu. Tentu kita harus menjawab ya kalau sebelum perubahan undang-undang ya itu diatur di pasal ya ya di pasal 2 Romawi Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian berkembang lagi ya segala badan dan seterusnya itu jadi itu dasarnya ya. Nah, apa sih kodifikasi itu? Nah, kodifikasi inilah ya pengelompokan
atau pembukuan dan pembakuan. Nah, kita harus ingat pembakuan dan pembukuan, ya, itu kata kuncinya di situ. Tuh. Lalu dari situ kalau kita sudah paham itu, ya barulah kita temukan kodifikasi tidak ada kesatuan berpikir ini, lalu kemudian ada kodifikasi dan seterusnya, ya. Nah, ada beberapa jenis kodifikasi, ada terbuka, lalu kemudian tertutup. Nah, itu. Nah, ini kita mulai masuk ya, yang paling inti. Sebentar ya. Nah, mengenal hukum perdata, mengenal dan memahami sistematika hukum perdata. Kalau kita mempelajari KUH Perdata yang tadi sudah kami sampaikan tersusun atau terdiri dari 4 buku. Buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat. Ini adalah menunjukkan pola kodifikasi di mana di dalamnya dibakukan dan dibukukan. Ya, dibakukan artinya menjadi format standar berkaitan dengan keabsahan, misalnya perkawinan kah, berkenaan dengan perceraian kah. Jadi dibuat ya ketentuan standarnya apa. Tuh, ya. Nah, dia dibakukan. Lalu kemudian dia disusun atau dikelompokkan dalam bentuk buku-buku. Itu. Buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat. Tuh, jadi dia di situ ya. Nah, kita lihat mengapa begitu penting sistematika ini. Nah, tentu ya, kita ini dalam konteks hukum perdata, sistematika hukum perdata itu dibedakan oleh 2 aliran. Aliran pertama adalah sistematika KUH Perdata menurut atau berdasarkan ya pembentuk undang-undang, artinya penyusun KUH Perdata. Lalu ada format yang kedua bahwa sistematika KUH Perdata yang muncul atau timbul ya berdasarkan doktrin hukum perdata atau pendapat para ahli. Nah, ini dia ya buku satu tentang orang, buku dua dan seterusnya tadi ya. Lalu kemudian sistematika KUH Perdata menurut doktrin. Nah, kita bedakan dulu ya, ini menurut doktrin. Bentar ya. Mohon maaf. Ya, kita lanjutkan. Jadi, kalau sistematika menurut doktrin ilmu hukum perdata, ya, bahwa tetap KUH, KUH Perdata itu terdiri atau tersusun dari 4 buku.
tapi berbeda ya. Buku satu itu tentang orang, buku dua tentang keluarga, buku tiga itu hukum kekayaan ya, hukum kekayaan atau harta kekayaan. Lalu buku empat itu adalah waris. Nah, tadi sedangkan menurut undang-undang, buku satu orang, buku dua itu benda, buku tiga perikatan, buku empat pembuktian dan daluarsa. Tapi menurut doktrin ilmu hukum perdata, seyogyanya ya, buku satu KUH Perdata itu adalah tentang orang, buku dua KUH Perdata tentang keluarga, buku tiga itu tentang kekayaan. Kenapa kekayaan? Karena menurut ilmu pengetahuan hukum perdata ya, bahwa harta kekayaan dalam konteks hukum itu dibedakan atas dua. Ada harta kekayaan yang bersifat relatif, lalu ada juga yang bersifat absolut. Kekayaan mana yang merupakan relatif? Itu adalah hukum perikatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, kalau kita buka KUH Perdata itu, mulai pasal 1 sampai dengan 1993, ya, itu di dalamnya ada, misalnya di buku 3, itu mengatur tentang perikatan. Kalau kita baca lagi misalnya perikatan, di buku 3 KUH Perdata itu, di dalamnya ada dua substansi utama. Yang pertama, berkaitan dengan perikatan ya pada umumnya. Baru yang kedua berkaitan dengan jenis perikatan. Ada perikatan yang bersumber dari undang-undang, tetapi ada juga perikatan yang bersumber dari persetujuan, perjanjian, atau kontrak, ya. Maka dia termasuk relatif. Menurut ya doktrin ilmu hukum perdata. Lalu kemudian ada juga kekayaan itu yang bersifat relatif, tetapi dia berupa hak imaterial. Nah, hak imaterial inilah yang menjadi ranah kita dalam mata kuliah. Ini yang disebut ya menjadi eh, jadi dalam perundang-undangan kita itu ada 7 jenis hak kekayaan intelektual, di mana yang pertama hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta, yang kedua merek dan indikasi geografis, lalu kemudian hak paten, desain industri, desa tata letak sekutu terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Nomor 1 sampai 6 itu ranah hukum ya, termasuk ya eh, dalam hukum nasional kita itu dulu masuknya sekarang ke Kementerian Hukum yang di bawah Direktorat ya Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum itu. Sedangkan ya yang nomor 4 perlindungan varietas tanaman itu diatur di atau oleh Kementerian Pertanian. Itu. Nah, berikutnya menurut pendapat para ahli atau doktrin bahwa dalam buku 3 mengenai kekayaan itu selain mengatur kekayaan yang relatif juga harus berkandung ya mengatur kekayaan absolut. Apa itu? Yaitu tentang kebendaan. Nah, sedangkan hukum kebendaan tadi dalam perspektif sistematika KUH Perdata dia masuk ya dalam buku 2 KUH Perdata. Itu ya. Tuh. Lalu kita lihat bagaimana ya relasinya. Nah, kita lihat misalnya antara ilmu pengetahuan hukum atau doktrin dengan sistematika. Nah, kalau menurut doktrin misalnya buku satu perorangan, buku dua keluarga, sedangkan menurut pembentuk undang-undang itu adalah tentang orang. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca buku satu, ketentuan buku satu, ya, KUH Perdata, itu lebih banyak mengatur atau berkaitan pengaturan tentang, ya, orang perorangan dan keluarga. Jadi dua, ya, judulnya orang perorangan, tetapi di dalamnya diatur juga masalah keluarga. Itu. Lalu kita lihat lagi yang berikutnya, ya, hukum kekayaan sebagai bagian sistematika KUH Perdata. Menurut ya eh, doktrin ilmu pengetahuan hukum itu absolut relatif. Tetapi kalau kita bisa buat relasikan, kaitkan dengan sistematika KUH Perdata menurut pembentuk undang-undang, maka kekayaan yang relatif menurut doktrin itu
sama dengan buku 2 KUH Perdata tentang benda. Tetapi hukum kekayaan ya yang bersifat relatif ya itu misalnya buku 3 tentang perikatan itu termasuk ya dalam buku 3 KUH Perdata menurut sistematika pembentuk undang-undang. Nah, yang berbeda adalah di hukum waris. Hukum waris menurut doktrin dia adalah mandiri, bukan bagian daripada hukum ya kebendaan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu membaca lebih lanjut nanti buku 2 KUH Perdata itu mengenai kebendaan atau hak kebendaan ya di dalamnya diatur juga hal-hal lain itu. Lalu kemudian ya kita lihat hukum waris. Nah, di buku 2 KUH Perdata menurut pembentuk undang-undang, waris itu termasuk ke hukum benda ya. Kenapa? Karena di dalamnya ya terjadi peralihan ya, peralihan kekayaan, peralihan atas benda itu sebagai kepemilikan karena ada yang meninggal atau pewarisan, bukan karena kehendak itu. Nah, itu. Lebih lanjut misalnya kita lihat ya alasannya tadi ya alasan penempatan hukum waris itu dalam hukum apa namanya hukum benda ya itu tadi ya. Sedangkan pembuktian dan daluarsa itu bersifat imaterial dan seterusnya ya. Tuh. Nah, kita masuk lebih lanjut ya yang berkaitan dengan yang kita sebut sistematika KUH Perdata berdasarkan pembentuk undang-undang atau sering kita sebut ya menurut KUH Perdata itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya. Kalau kita ditanya misalnya, tolong dong buatkan sistematika singkat KUH Perdata, maka ini adalah ya cukup Anda tulis bukunya, buku 1, buku 2, buku 3, dimulai pasal berapa sampai dengan pasal berapa. Itu sangat menentukan. Ya, kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya, bahwa untuk dapat memahami berbagai peraturan perundang-undangan sebaiknya, ya, Bapak Ibu buat sistematika singkat dari peraturan perundang-undangan dimaksud. Nah, kita lihat buku 1 tentang orang terdiri dari 18 bab, 498 pasal. Lalu buku 2 kebendaan terdiri dari 21 bab. Nah, itu ya. Lalu buku 3 perikatan. Nah, jadi ya kita paham karena kembali ke harus kita pahami bersama sarjana hukum bukan sarjana hafalan. Itu. Jadi harus dipahami aja singkat-singkatnya aja ya nanti itu. Nah, setelah kita memahami tadi itu, nah kita lihat. Nah, ini sebenarnya menjadi abstraksinya ya. Bapak Ibu harus betul-betul paham ini. Kenapa ini harus dibuat begini? Karena itu tadi sarjana hukum bukan sarjana hafalan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu ya, dimulai pasal berapa sampai pasal berapa itu merupakan buku 1, pasal berapa sampai pasal berapa itu merupakan buku 2 dan seterusnya ya. Maka kita kembali ke pemahaman sifat dan isi serta sistem norma dalam sistematika hukum perdata. Nah, itu. Ini menariknya adalah ketika kita berbicara norma hukum atau kaidah hukum berdasarkan sifat, maka ya bersifat memaksa atau bersifat pengaturan. Tapi ketika kita berbicara dari si isi kaidah hukum, ada kaidah hukum apa? Berisi apa? Suruhan, ada berupa larangan. Nah, itu. Nah, lalu kemudian nanti bagaimana ya sistem dihubungkan dengan sistematika. Nah, nanti kita pisah lagi satu-satu. Kalau kita baca dan telusuri sistematika KUH Perdata tadi buku 1, kalau kita kelompokkan ya, buku 1, buku 2, dan buku 4, itu normanya adalah bersifat dengan reh memaksa, tidak dapat disimpangi selain daripada yang ditentukan di dalamnya, ya, tidak dapat disimpangi. Jadi dia bersifat memaksa. Sedangkan kalau ditinjau dari segi isi, ya, buku 1, buku 2, buku 3 dapat dikelompokkan bahwa normanya itu adalah berisi suruhan atau hebot dan juga larangan. Itu. Lalu kemudian ketika berbicara dengan sistem,
ya, maka kita lihat dia tertutup. Nah, kalau tertutup berarti ya tidak terang. Tuh. Tidak tertutup artinya apa? Tidak dapat ditambahkan atau disimpangi, ya. Jadi tidak boleh disimpangi karena kesepakatan. Sedangkan buku tiga, dia itu kalau ditanya dari segi sifat normanya, itu adalah norma yang bersifat unpull-and-rare. Sedangkan normanya berisi ya kebolehan. Lalu kemudian sistemnya adalah open. Nah, open atau terbuka dengan kesepakatan tertentu tentunya. Nah, kita eksplor lagi lebih lanjut. Ternyata ada perkembangan, ya, ada perkembangan bahwa ya ada produk-produk hukum nasional kita, ya, ada produk-produk hukum nasional kita. Nah, misalnya buku satu, ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam buku satu KUH Perdata, ya, eh, bahwa itu kan sehingga aturan perkawinan yang lama yang diatur KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Lalu kemudian ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya, itu mengenai buku satu masih. Lalu ada buku dua, ya, berkaitan juga dengan ya buku dua berkaitan dengan benda. Nah, kita sudah ada produk hukum nasional kita, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Gitu. Lalu kemudian, ya, setelah kita memiliki itu, kita juga memiliki Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Itu. Itu ya, baca ini juga sebagai nanti di tahun 96 kita sudah mengalami reformasi, ya, reformasi tentang norma pengaturan perundang-undangan. Sudah ada ya Undang-Undang Jaminan Fidusia, ada Undang-Undang Sistem Resi Gudang itu. Lalu kemudian perikatan. Perikatan juga banyak karena dia tadi open, jadi boleh berkembang. Sedangkan yang berikutnya adalah pembuktian dan daluarsa. Maka kita telah menerima, mengakui dan mengakomodir ya bahwa ya eh, alat bukti ada namanya alat bukti elektronik gitu. Nah, ini perkembangannya. Lalu yang kedua di buku 4 itu mengenai akta autentik. Bapak Ibu saudara-saudari peserta eh, studi sekalian, berkaitan dengan akta autentik, Bapak Ibu harus paham ketentuan yang diatur di dalam pasal 1868 KUH Perdata, ya. Di mana pada pokoknya, ya, 1868 itu berbicara bahwa suatu akta autentik dia itu dapat dikualifikasi sebagai akta autentik apabila surat atau dokumen tersebut, ya, surat atau dokumen tersebut ya bentuknya ditentukan oleh undang-undang, ya, itu harus dibentuk. Nah, walaupun nanti dalam implementasinya banyak lagi nanti kiat berkelitnya, ya, ya kan, ya, ini tidak semuanya kan gitu nanti dibilang. Nah, itu. Lalu kemudian tidak semuanya harus dibentuk undang-undang, ya, tapi bisa juga yang bentuknya ditentukan undang-undang itu sering dilenturkan bukan hanya undang-undang melainkan peraturan perundang-undangan misalnya Perpres tentang pengadaan barang dan jasa, ya itu. Tapi yang kedua kita lihat untuk menilai apakah itu merupakan akta autentik atau bukan, unsur kedua dari 1868 itu ya adalah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, dibuat oleh pejabat yang berwenang, ya, atau ya unsur yang keempat itu dibuat dalam lingkungan kerjanya, wilayah kerjanya, itu yang penting ya. Jadi ada empat itu. Kalau tidak terpenuhi ya empat hal tersebut, ya, maka gugatannya harus dapat dinyatakan tidak dapat diterima kan gitu. Nah, makanya ya eh, akta autentik itu kadang dibuat kalau tidak terpenuhi ya ya itu ya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Nah, ini kalau kita berbicara lebih luas lagi ya. Nah, jadi akta autentik lebih lanjut berupa akta notaris diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Junto Pak Undang-Undang Nomor 2
ya 2014. Itu. Yang ketiga, perkembangan ketiga adalah mengenai daluarsa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ya peserta studi sekalian, kalau kita berbicara misalnya daluarsa, hapusnya hak ya menuntut atau hilangnya hak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu ya, khusus mengenai tanah, tentu kita akan mengacu kepada ya hukum tanah nasional yang diatur di Undang-Undang Pokok Agraria maupun ya PP tentang pendaftaran tanah. Itu makanya kita baca pasal 32 ya. Nah, jadi khusus tanah bersertifikat, ya siapa nama pemegang hak itulah yang menjadi pemilik. Tuh. Lalu kemudian kalau ada gugatannya, ya, gugatan pembatalan sertifikat bagaimana? Nah, kalau berkaitan dengan itu, apabila berkaitan dengan tata cara prosedur penerbitan ya daripada ya sertifikat itu, maka itu ya masuklah ya ke dalam ranah tersebut. Lebih lanjut kita lihat lagi ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan perkembangannya supaya nanti mudeng ya. Jangan nanti, oh kan Pak, udah banyak hukum nasional kita. Selain membaca memahami 1993 pasal dalam KUH Perdata yang tersusun dalam 4 buku tersebut, ya, eh, berarti kan kita sudah paham, nggak perlu lagi memahami yang lain. Enggak, ya justru semuanya Bapak Ibu harus kembalikan ke sistematika, sifat norma, sistem norma tadi. Ya, harus dikembalikan ke situ. Itu. Nah, KUH Perdata apa aja? Nah, itu ya. Kita lihat di sini. Tuh, bentar. Lagi ada gangguan teknis ini. Jadi ceritanya tadi apa namanya? Mulai jam 1 sampai jam 3.15 itu kami ngajar offline di kampus untuk yang semester 2 mata kuliah penemuan hukum. Jadi nyampe tadi di sini langsung buka laptopnya lain eh, ngajar. Nah itu makanya masih ada kendala-kendala teknis tertentu itu yang mengakibatkan ya sorry. Ya, mohon. Coba Pak. Baik kita lanjutkan. Nah ini ya kalau Bapak Ibu betul-betul mempertanggungjawabkan Bapak Ibu adalah ya alumni Magister Kenotariatan dengan konsentrasi hukum perdata, maka ini menjadi yang paling dasar harus Bapak Ibu ingat senantiasa. Karena KUH Perdata tersebut terdiri dari 1993 pasal. Kalau kita periksa sesungguhnya itu lebih. Kenapa? Karena pasal 1600 tentang perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, dan seterusnya, itu pasal 1600 ada, 1600 polos, ada pasal 1600A sampai Z. Ya, bayangkan aja pasal 1600 ada A sampai Z ini sampai ini polos sudah, itu udah berapa pasal? Ya, alfabetik berapa? Kan gitu.
Jadi, tapi nggak apa-apa. Yang utama adalah secara sistematis Bapak Ibu ingat genusnya. Oh, buku satu tentang orang dan keluarga. Kan kita udah ada undang perkawinan. Nah, nanti kita bahas, ya, kita masuk ini telah satu-satu. Kita lihat bahwa buku satu KUH Perdata tersebut terdiri dari 18 bab, tersusun dalam 498 pasal, ya, pasal 1 sampai dengan 498. Nah, katakan tadi 18 bab, kita baca satu-satu, ya. Kalau dulu yang mahasiswa S1 dengan kami di FH Unsurya dan kami mengajar misalnya hukum perdata, ini tugas wajib, ya. Mereka harus bisa membuat sistematika singkat, sistematika KUH Perdata lengkap. Kalau tidak dibuat itu tidak lulus. Itu S1 pagi, ya. Tapi kalau ya makanya ini Bapak Ibu mungkin sudah lama belajarnya, ini kami sajikan lagi, tidak tidak perlu menjadi tugas Bapak Ibu, ya. Karena kita di strata 2. Nah, terdiri dari 18 bab. Bab satu tentang menikmati kehilangan hak kewargaan. Pasal 1 sampai dengan pasal 3. Nah, di sini tentu yang dimaksud di sini, ya, ini pasal satunya. Pasal 2 itu juga pasal 2 itu sering kita sebut, ini yang menjadi dasar tentang subjek hukum itu pasal 2 KUH Perdata. Pasal 3 kewargaan, itu dalam perkembangan setelah merdeka, kita sudah ada undang-undang kewarganegaraan. Lalu ada undang-undang administrasi kependudukan. Itu dasarnya, ya. Lalu bab 2 itu perkembangannya. Lalu bab 2 tentang akta-akta catatan sipil diatur di pasal 4, ya, sampai dengan, nah, itu, ya. Lalu berikutnya nanti kita lihat lagi, ya, pasal 4 sampai dengan pasal 16, ya. Nah, sementara dengan adanya hukum nasional, ya, sudah ada undang-undang perkawinan mengenai akta perkawinan berupa, ya, catatan sipil, sudah ada akta perkawinan. Lalu kemudian ada PP-nya, ya, eh, tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, bab 3 tentang tempat tinggal atau domisili. Nah, ini masih sama, ya, kita sudah ada Undang-Undang Hukum Nasionalnya, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang perkawinan. Nah, ini diatur di pasal 27 sampai 102 bab satu, buku satu, ya, buku satu KUH Perdata. Tetapi kita sudah ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1, ya, tahun 1974 tentang perkawinan. Itu. Dan sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu nanti harus mengintegrasikan, ya. Nah, lalu kemudian bab 5 hak dan kewajiban suami istri. Sudah ada di Undang-Undang Perkawinan tadi, ya. Nah, lalu kemudian, ya, tentang harta bersama. Nah, harta bersama tentang perjanjian kawin. Nah, ini juga harta bersama sudah ada diatur di Undang-Undang Perkawinan. Tentang perjanjian kawin sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, di mana kalau original intentnya menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan itu adalah sah apabila dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau sesaat belum dilangsungkannya perkawinan. Lalu kemudian itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang baru atas norma Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta dapat dibentuk atau dibuat oleh para pihak sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, atau setelah perkawinan. Nah, itu dapat dibuat di situ, ya. Itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Bapak Ibu harus tahu, oh, KUH Perdata masih ditulis begini, oh, sudah ada undang-undang nasionalnya. Oh, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Jadi gitu, ya. Sehingga Bapak Ibu nanti, ya, terutama misalnya yang advokat, ya, ataupun yang dosen, ya, ketika Bapak Ibu memberikan pendapat hukum, ya, jangan lagi menggunakan, oh, perjanjian kawin berdasarkan KUH Perdata begini.
yang berlaku undang-undang perkawinan. Tetapi ada ketentuan peralihannya apabila tidak diatur di dalam undang-undang perkawinan, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam KUH Perdata. Nah, itu jembatan sambungnya harus kita ingat. Ya, jangan hanya menggunakan oh tapi berdasarkan asas posteriori derogat legi priori undang-undang yang lama dikesampingkan oleh undang-undang yang baru. Ya, jangan hanya di situ. Harus selalu Bapak Ibu ingat teks dan konteksnya, ya, itu. Kalau diatur khusus, ya kalau tidak diatur di undang-undang yang lama, ya kalau tidak diatur di undang-undang yang baru, ya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lama boleh dipergunakan karena sudah disebutkan sebagai ketentuan peralihan di dalam undang-undang yang bersangkutan. Jadi tidak ada lagi penafsiran lain. Nah, masih buku satu, yaitu bab 8 misalnya, tentang gabungan harta bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua dan seterusnya. Nah, kalau kita baca ya undang-undang perkawinan belum secara jelas dan tegas bagaimana dengan perkawinan satu, dua dan seterusnya. Karena tidak diatur secara jelas dan lengkap, maka kita masih boleh ya masih dapat menggunakan norma yang diatur di ya KUH Perdata tentang perjanjian kawin atau pisah harta dan seterusnya ya bab 9 misalnya pemisahan harta benda, bab 10 pembubaran perkawinan ya itu ada pisah meja, terus ada misalnya tentang ya keayahan atau keturunan, ya ada kekeluargaan sedarah atau semenda, ada kekuasaan orang tua. Nah, ini sebagian besar sudah ada. Jadi, cara bernalarnya Bapak Ibu harus ingat ya, ada ketentuan di Undang-Undang Perkawinan, ya, dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini, maka ketentuan buku 2, ya, buku 1, KUH Perdata tentang perkawinan dinyatakan tidak berlaku, ya, sepanjang atau kecuali ya belum diatur dalam undang-undang ini. Nah, itu dari situ itu masuknya ya. Nah, lalu kemudian ada bab 4A ya tentang penentuan perubahan atau pencabutan tunjangan nafkah. Lalu ada tentang kebelum dewasaan, ada tentang pendewasaan, ada tentang pengampunan, ada tentang ketidakhadiran ya. Pak, bagaimana kalau seseorang itu ya dia seorang ayah tetapi suatu masa dia pergi dan tak kembali walaupun kita masih berharap dia kembali gitu. Tapi setelah 2 tahun tidak apa. Nah, inilah yang disebut keadaan tidak hadir atau dalam bahasa Belandanya disebut afwezigheid, ya, keadaan tidak hadir atau ketidakhadiran. Nah, itu. Jadi ada sarananya, jangan Bapak Ibu bingung. Nah, bahkan kalau dalam praktek di peradilan agama, ini yang sering disebut panggilan goib katanya gitu. Bukan panggilan mistis, ya. Panggilan memang istilahnya panggilan goib, ya, itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya, sebagai pembelajar perdata, ya, kami berharap banyak kepada Anda. Anda harus betul-betul berupaya keras, ya, memahami ya 1993 pasal itu beserta derivasi atau perubahannya, pencabutannya dengan undang-undang ya atau produk hukum nasional kita. Nah, demikian juga misalnya kita lihat bagaimana dengan buku 2. Nah, buku dua tadi tentang benda atau kebendakan, ada yang menggunakannya ini adalah jakan, ya, jakanrah, ya. Nah, kita lihat buku 2 terdiri dari 21 bab. Ingat tadi, buku 1 18 bab, ya, buku 2 21 bab, 733 pasal. Nah, Bapak Ibu perhatikan strukturnya, ya. Ada bab, lalu ada bagian. Tadi ada bab langsung, ya. Ini ada lagi bagian. Ini nanti hal ini perlu Bapak Ibu pahami karena ada nanti ya alur berpikir sistematis hierarkis. Ya, itu artinya apa? Artinya adalah bagian yang di bawahnya itu menjelaskan bagian yang di atasnya. Jadi dia sistematis dan hierarkis. Kita lihat ya. Di sini dikatakan bab 1 itu ya, kebendaan dan cara membedakannya pasal 499 sampai 528. Nah,
Dari ketentuan 499, misalnya, dalam doktrin ilmu hukum perdata, dapat kita sebutkan bahwa benda adalah segala sesuatu yang dapat dihaki, dilekati hak, dibebani hak, ya, dan bernilai ekonomis. Jadi harus ada haknya. Itulah yang kita sebut menjadi hak kebendaan. Hak-hak atas benda. Ya, itu. Ya, dari situ. Jadi nanti lebih lanjut kalau tiga Bapak Ibu nanti belajar lagi, ya, ketika kita sudah memahami hak-hak kebendaan secara singkat dan padat, kita dapat mengelompokkan hak-hak kebendaan itu pada dua bagian besar. Ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau manfaat. Misalnya hak milik, misalnya hak guna usaha, misalnya hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, dan seterusnya. Tetapi ada hak yang kedua. Hak kebendaan yang kedua itu pada pokoknya adalah hak jaminan hutang. Ya, hak jaminan hutang. Perhatikan, bahasanya adalah jaminan hutang. Ketika hutangnya sudah lunas, benda yang menjadi jaminan itu harus dikembalikan kepada pemilik benda. Nah, jangan dikonstruksikan salah-salah. Oh, saya udah kasih dia uang 10 miliar. Rumahnya kan nilainya 10 miliar. Sudah 3 tahun nggak dibayar. Kok ambil rumahnya? Nggak bisa. Namanya jaminan itu menjamin sampai lunasnya hutang. Itu loh. Tidak bahwasanya menjadi dasar peralihan hak kepemilikan. Ya, apalagi kalau mengenai tanah, dasar pengalihan pemilikan itu harus dibuktikan dengan akta PPAT berupa akta jual beli, hibah dan seterusnya. Tahu, ya, dibuktikan dengan risalah lelang dalam hal peralihan tersebut atau perolehan hak tersebut melalui lelang, ya. Jadi jangan hati-hati, ya. Itu. Nah, lebih lanjut di bagian dua juga mau pembagian benda, kebendaan ini, ya, ini tentu ini ada beberapa pembagian. Ada disebut tadi benda bertubuh dan benda tak bertubuh. Ada disebut juga benda bergerak, lalu ada juga disebut benda tidak bergerak. Tapi kalau dulu kami ngajar di S1 ada nyelutuk, Pak, ada Pak satu lagi katanya gitu. Ada benda kadang-kadang bergerak, kadang-kadang tidak bergerak katanya gitu kan. Loh, apa itu? Nah, lalu yang lain berpikiran lain kan gitu. Wah, ini udah nyaruh kemana-mana nih. Enggak, ya. Kalau dia dikatakan benda tidak bergerak atau benda tetap, misalnya tanah. Atau misalnya kapal laut 10.000 metrik ton, itu ke atas menjadi benda, ya, tidak bergerak atau menjadi benda tetap, ya, atau tidak bergerak. Tetapi ketika misalnya kapalnya itu dia karena udah bongkar muat, posisinya mungkin sudah di bawah 10.000 metrik ton, maka dia menjadi benda bergerak. Ya, itu, ya. Tuh. Tapi ada lagi pembedaan yang kedua, yang ketiga, ya. Benda terdaftar atau tidak terdaftar. Nah, misalnya sepeda motor atau kendaraan bermotor, kan itu terdaftar. Benda bergerak terdaftar. Tapi ada juga nanti benda bergerak, ya, benda tidak bergerak terdaftar. Tanah lah misalnya harus disebutkan sertifikat, demikian juga kapal dan seterusnya, ya, ada sertifikatnya. Jadi setidaknya mengenai penggolongan benda itu ada tiga itu ya. Ya, penggolongan benda bergerak bertubuh atau tidak bertubuh, benda bergerak atau tidak bergerak, benda terdaftar atau tidak terdaftar. Itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah, ya, nah ini udah dibahas di situ yang bagian tiga, benda tak bergerak, kebendaan bergerak. Nah, lalu di, ya, bagian yang kelima, keadaan dalam hubungan dengan pemegang prinsip. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta didik sekalian, dalam ranah hukum perdata yang menguasai benda itu juga memiliki hak, ya.
yang menguasai benda, yang mengelola suatu benda, dia juga dianggap ya memiliki hak atas benda tersebut. Nah, Bapak Ibu harus cermat memaknainya, ya. Dia bukan pemilik, tapi dia menguasai. Nah, bisa jadi berdasarkan kuasa, ya, benda ini. Makanya kemudian dalam praktek kenotariatan dan pertanahan sempat dulu ada namanya kuasa mutlak. Nah, bagaimana kita membedakan suatu kuasa mutlak atau tidak atas suatu benda bergerak ataupun benda tidak bergerak? Yang pertama, tentu ya di dalam kuasa tersebut ya ada ya klausula-klausula atau perbuatan-perbuatan hukum ya yang dibolehkan. Nah, jadi itu harus jelas. Jadi kuasa mutlak itu jadi yang pertama adalah bahwa dia ya berwenang untuk menjual kepada pihak ketiga, menjual atau menjual kepada diri sendiri. Kuasa mutlak itu juga yang keduanya adalah apabila di dalam kuasanya itu disebutkan ya bahwa penerima kuasa berwenang untuk menempati, mengelola dan seterusnya. Nah, yang ketiga, ya kuasa mutlak itu adalah bahwa dia ya kewenangan atau kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut dan berakhir ya, tidak dapat ditarik, dicabut dan berakhir. Ya, itu ciri-ciri kalau Bapak Ibu nanti memiliki ada menemukan dokumen. Oh, ini katanya kuasa mutlak. Kalau di luar itu ya itu bukan kuasa mutlak. Oleh karena itulah sempat pernah ada instruksi Menteri Dalam Negeri khusus mengenai larangan penggunaan kuasa mutlak. Ya, itu. Nah, itu salah satu contoh model yang kita sebut tadi basic. Ya, bukan dia pemiliknya, tetapi dia diberikan ya kewenangan oleh pemiliknya untuk mengelolanya. Ya, itu. Yang kedua, bab 2 dari buku buku 2 tadi adalah besit dan hak-hak yang timbul karenanya. Nah, ingat kalau dikatakan besiter, orang yang ada adalah besiter, ya, ini bukan pemilik, tetapi dia memiliki hak untuk mengelola, memanfaatkan, ya, benda tersebut. Nah, Bapak Ibu mau penasaran? Silakan cari. Ya, ada pasal-pasalnya di situ. Bagaimana cara memperoleh, bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara berakhirnya. Nah, ada di situ ya. Nah, kami ya tadi acuannya utama sistematika ini harus betul-betul Bapak Ibu clear and correct pemahamannya ya supaya nanti betul-betul konsentrasi hukum perdata. Bab 3 di buku 2 itu bab tiganya adalah mengenai hak milik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, Bapak Ibu harus paham. Tadi sudah kami sebutkan ya hak yang memberikan manfaat ada hak milik ya. Nah, di sini disebutkan ketentuan-ketentuan umum. Bapak Ibu saat ini berada di dalam level magister, perhatikan alur berpikirnya ya. Ada ketentuan-ketentuan umum tentang hak milik. Lalu ada cara memperoleh hak milik. Nah, tentunya mengenai tadi ketentuan-ketentuan umum berjelaskan tentang hak dan kewajiban, ya. Baru kemudian cara memperolehnya tadi, apakah demi hukum karena pewarisan ataukah karena perbuatan hukum tertentu berupa jual beli, ya, hibah, hibah wasiat atau apa? Nah, itu harus jelas cara memperoleh, ya, hak dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, bab 4 hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga. Nah, maka nanti ada Bapak Ibu akan menemukan hak bertetangga, ya, hak numpang karang. Kalau dalam bahasa Inggris nanti di hak cipta, ya, ini yang sering kita sebut dengan istilah neighboring right. Kalau di kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, kita menyebutnya neighboring right, ya, hak berkaitan dengan hak cipta. Nah, di sini juga, ya.
Di dalam para posisinya diatur para pemilik pekarangan yang bertetangga atau sering disebut dengan hak numpang karang. Pohonnya tumbuh di pagar sebelah, di halaman tetangga, ya, tetapi katakanlah mangga, tetapi buahnya berjatuhan di halaman sebelahnya. Nah, apakah kalau yang di sebelah itu misalnya, ya, jatuh, udah matang diambil, apakah dia melakukan pencurian atau penggelapan? Jawabannya ya tidak, karena itu dilindungi di KUH Perdata, ya. Lalu kemudian ada tentang kerja rodi. Nah, ini kerja rodi hanya satu pasal yang mengatur atau kerja paksa yang kita pahamin itu di zaman POC kan gitu ada itu kan kultur stelsel ya kerja paksa. Nah, lalu bab 6 ya pengabdian pekarangan. Di situ ada bagian satu sifat dan jenis pengabdian pekarangan. Nah, ini masih lebih mengkonkretisasi daripada hak ya numpang karang tadi. Tuh, lahir pengabdian pekarangan berakhirnya kapan? Nah, bagaimana kalau misalnya ya eh, di atas tanah itu ya ternyata akar dari pohon itu merembet ke sebelahnya, bagaimana? Nah, tadi buahnya. Nah, jadi di sini jadi nah, itu semuanya nanti ya dibahas ya, ya. Tapi bukan di kita ya. Ini kami hanya membuat jembatan sambung karena bagi kami kebetulan kami mendalami hukum perdata ya. Kami kalau tidak menyampaikan ini rasanya ya berdosa ya karena walaupun ada mata kuliah tersendiri memang di konsentrasi kita itu sangat terbatas ya. Itu. Tapi sudah dibuat demikian, maka kami menutupi kekurangan tersebut ya, itu. Ya. Lalu kemudian numpang karang tadi lebih diperjelas lagi, ada hak guna ya. Dari sinilah muncul nanti dalam hukum nasional kita ada hak guna usaha, hak guna bangunan dan seterusnya. Nah, ada juga bunga tanah, ada sepersepuluh. Jadi banyak ya pengaturan-pengaturan. Lalu kemudian ada bab 10 hak pakai ya terdiri dari 4 bagian ya. Bagian satu sifat hak pakai, ada hak pemakai hasil, ada kewajiban pemakai hasil. Lalu ada fokusnya lagi hak pakai dan hak mendiami. Nah, apakah hak mendiami, hak menempati ini sama dengan hak milik? Jawabannya tentu tidak lah, ya kan? Lalu kemudian di bab 11 ada hak pakai dan hak mendiami tadi. Lalu kemudian ya inilah kalau Bapak Ibu menjadi dasar hukum waris itu di sini ya diatur di bab 12. Nah, bab 12 itu pewarisan karena kematian. Nah, tidak ada pewarisan kalau tidak ada kematian ya. Tapi jangan pula nanti ada saat ini katanya sudah mulai ada fenomena dalam masyarakat ya daripada nanti saya mati, anak-anak saya ini bertengkar, ribut, gontok-gontokan, saling gugat, saling melapor, maka di masa hidup saya bagilah ini. Saya udah masuk usia 60 katanya gitu kan, 60-an ya. Sudah lolita, lolos 50 tahunan. Jadi bukan Mas Lita lagi, bukan Mas 50 tahunan ya. Sudah lolita, lolos 50 tahunan. Lalu kemudian ya udah saya bagi-bagi deh semuanya daripada ribut gitu kan. Ternyata umur dia sampai dengan 80 ya. Berarti 20 tahun dia tidak memiliki harta apa-apa lagi. Terlantarlah hidupnya ya. Ngapain Bapak Ibu takut? Biaya anak Anda bagaimana ya tidak usah. Ya kemudian kalau anaknya berbakti ya ternyata anak-anaknya mementingkan diri sendiri sudah berkeluarga. Terlantarlah ya Bapak Ibu ini di masa tuanya. Padahal niat baiknya tadi untuk mencegah agar guyup semua anak anak saya, keturunan saya katanya. Diberikanlah itu, ya. Apalagi kalau misalnya orang Batak kayak kami kan, anaknya aslinya cuma 5 karena ada anak pertama laki-laki, cucu pertama laki-laki, jadi 6 ahli warisnya, ya. Anak cucu pertama laki-laki dianggap sebagai ahli waris.
Nah, ternyata setelah perkembangan, oh disayang-sayang, tapi begitu dewasa nikah dia, ya kakeknya opungnya diterlantarkan sampai dengan usia 80. Ya, ya janganlah karena untuk oh banyak gontok-gontok ya biarin aja. Emang kita tahu, ya apa mau saya ini jangan ya. Karena pewarisan itu terjadi setelah kematian. Boleh tidak itu nanti diperhitungkan hibah? Nah, ada itu kan hibah langsung, tapi ada juga yang membuatnya adalah hibah wasiat. Di bawah wasiat tentu ya, ya pemberian itu berlaku setelah dia meninggal. Tapi ada juga kasus yang menyatakan, ah sudah dikasih, udah lama kali bapak ini pun di umur 60 dikasihnya. Sekarang udah 75 masih hidup dia katanya gitu kan. Gelap mata lah ya. Tak kecelakaan lalu lintas lah atau apa, matilah kan, terjadilah peralihan. Ya, janganlah. Ya, jadi karena prinsip dasar daripada pewarisan itu tidak ada pewarisan tanpa kematian. Ya, kalau bagi Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi yang sudah lolita misalnya lolos 50 tahun usia 60 ke atas, jangan pikirkan Pak, jangan takut-takut Pak. Ya, Bapak Ibu jangan takut ya. Semuanya diatur oleh Yang Maha Kuasa nantinya lah. Ya. Wah, saya kan udah belajar hukum, saya udah ini, jadi saya nggak mau untuk nggak ada jaminan. Anaknya lima-limanya dikasih satu rumah yang nilai 1 miliar, ya. Rumah yang keenam adalah misalnya rumah tinggalnya, ya jangan yang rumah tinggal itu nanti jadi warisan bersama juga dibagi 5 oleh mereka. Jangan ya, tetap ya. Banyak jadi ada fenomena atau gejala di masyarakat itu ya seperti itu jadinya. Nah, kita belajar aja lah ya. Ya kalau ada ya diberikan di masa hidup sesuai dengan proporsinya siapa yang membutuhkan, ya kan, cucu, anak, menantu, mana yang lebih ini, ya, nggak usah dibeda-bedain lah kan gitu. Terlepas orangnya nanti itu persoalan ketiga ya, karena nggak ada pewaris tanpa kematian, jangan mendahului kan, makanya jadi ada yang terlantar di masa tuanya, ya itu. Lalu kemudian ada bab 13 mengenai surat wasiat. Apa sih surat wasiat itu? Nah, ada selalu alur berpikirnya dimulai ketentuan umum. Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, membaca undang-undang tidak sama dengan membaca puisi, tidak sama dengan membaca syair, ya. Apalagi membaca pantun misalnya. Jangan dijawab cakep katanya gitu misalnya. Tidak sama, ya. Karena dia sistematis hierarkis. Artinya, ketentuan-ketentuan umum mengenai surat wasiat yang diatur di dalam pasal 874 sampai 894 itu berlaku terhadap pasal-pasal di bawahnya, ya. Itu. Nah, misalnya kecakapan untuk membuat surat wasiat, ya, baru kemudian ada legitim porsi atau bagian warisan menurut undang-undang, ada menggunakannya itu bagian mutlak, ya. Diminta atau tidak diminta dia ya tidak boleh. Bagaimana kalau pemberian bersinggungan dengan LP atau legitim porsi? Nah, itu kan ranah pewarisan kan hukum waris. Bapak nggak, kita nggak membahas itu ya. Ya, ini hanya mengantarkan kalau Bapak Ibu tuh konsentrasi hukum perdata harus betul-betul tahu apa yang diatur di dalam KUH Perdata itu. 1993 pasal itu. Ya, ada bagian 4 bentuk surat ya, wasiat. Bentuknya apa? Tertulis, ya, tertutup, terus kemudian dibuat di hadapan notaris, ya. Lalu kemudian ada wasiat pengangkatan, ya. Saya angkat sebagai ahli waris dan pelaksana atau dalam bahasa Inggris beneficiary, ya, wasiat itu nantinya. Lalu ada hibah wasiat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya, jangan Bapak Ibu mengaku sebagai konsentrasi perdata menjelaskan perbedaan, ya, wasiat dengan hibah wasiat pun tidak mampu, atau lebih lanjut membedakan hibah dengan hibah wasiat pun tidak mampu. Hati-hati ya. Kalau namanya hibah itu pemberian di masa hidup pemberi hibah dan otomatis berlaku, ya.
Itu. Tetapi kalau dia hibah wasiat, pemberian semasa hidupnya, tetapi berlakunya setelah pemberi hibah wasiat tersebut meninggal dunia. Nah, itu ya. Itu salah satunya lah, bukan satu-satunya, masih banyak yang lain ya. Yang penting kami hanya memantiknya di situ dulu. Baru di bab 13 ya, buku 2 itu ya, di bagian 7 ada penunjukan ahli waris, wasiat untuk kepentingan cucu, lalu kemudian di bagian 8 penunjukan dengan surat wasiat ya. Lalu ada juga ya di bagian 9 pencabutan dan gugurnya wasiat. Nah, itu ya. Nah, lalu kemudian ya bab 14 buku 2 itu pelaksana surat wasiat atau pengelola. Lalu kemudian ada hak berpikir, ada hak istimewa, ya, harta peninggalan, ya. Hak berpikir, mau menerima atau menolak, kira-kira gitu kan. Nah, baru dia lebih dirinci lagi. Kalau Anda menerima, apa konsekuensi hukumnya? Kalau Anda menolak, apa konsekuensi hukumnya? Nah, diaturlah itu di bab 16. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau memberikan pendapat hukum berkaitan dengan ya eh, warisan, hati-hati ya. Kenapa? Kalau menerima dengan tegas ya. Lalu kemudian kalau menolak, menolaklah dengan tegas. Karena konsekuensinya berbeda. Tidak boleh pelin-pelan. Oh, ini kan kekayaannya 10 miliar ya. Yang ditinggalkan ini terdiri dari beberapa tanah dan bangunan ya. Total lah misalnya 10 miliar ya. Lalu kemudian ya muncul tagihan hutang. Ternyata hutangnya 15 miliar, lebih besar hutang. Kenapa? Karena pengusaha ternyata ya banyak transaksi-transaksi yang belum jatuh tempo ketika masa hidupnya. Ketika dia meninggal semua jatuh tempo misalnya berbarengan 15 miliar. Ya Anda nggak boleh bilang saya menolak utangnya, saya mau mau ini aja piutangnya nggak bisa. Ya, kenapa? Menolak atau menerima warisan tetap sama. Aktiva dan pasifanya diterima. Tidak boleh kita memilih. Ya, saya menolak hutangnya, saya menerima warisannya, atau sebaliknya, saya menerima hutangnya, saya menolak warisannya. Ya, ini nggak bisa. Ya, satu kesatuan makanya disebut budel waris atau harta peninggalan. Ya, situ. Jadi setelah dikurangi berapa yang harta ditinggalkan dengan utang, kalau minus ahli waris bertanggung jawab untuk membayar. Kalau dia menerima, kecuali dia dari awal menyatakan menolak. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di situ ya, kalau Bapak Ibu memberikan pendapat hukum, ya, yang advokat dan konsultan hukum misalnya, ataupun dosen, ya Bapak Ibu perhatikan di situ. Lalu di buku 2, ada bab ya 17 mengenai pemisahan harta peninggalan. Ini sering kita sebut ya, dipisahkan dulu yang mana hartanya. Setelah dimasukkan tadi, ya, yang mana pemasukan, yang mana pembayaran utang. Tadi, aktiva, pasiva, berapa sisanya saldonya. Nah, itu, ya. Setelah itu nanti baru masuklah kepada tahapannya, ya, dipisahkan, tapi baru nanti masuk pembagian, ya. Nah, termasuk juga dalam hal ini juga bukan hanya dalam hal kepailitan berlaku yang disebut aksio pauliana. Ya, kalau dalam kepailitan misalnya eh, kurator dapat mengajukan pembatalan transaksi 1 tahun terakhir yang mengakibatkan ruginya perseroan terbatas misalnya di Undang-Undang Kepailitan ya kepada PKPU ya itu misalnya tuh Undang 37 2004 misalnya. Tapi di apa dalam hal ini juga boleh ya dalam kalau itu misalnya mempengaruhi budal waris boleh ya itu dibatalkan. Nah, makanya disebut di situ yang telah diselenggarakan, artinya sudah dilaksanakan. Nanti Bapak Ibu baca pasal 1112 sampai 1120 ya.
Ingat buku 2. Lalu bagian kelima, ya, oleh keluarga saudara dalam garis ke atas. Terus ini tentu sesuai dengan golongan-golongan warisnya. Lalu kemudian ada bab, ya, 18 masih buku 2 harta peninggalan yang tak terurus, ya, terlantar katanya gitu. Nggak jelas ada rumah tua, rumah kosong. Nah, makanya nanti Bapak Ibu akan menemukan ada namanya BHP, ya, bukan PHP. Kalau PHP kan pemberi halaman palsu. Ini BHP, Balai Harta Peninggalan di bawah Kementerian Hukum, ya, itu. Di situ ya mereka nanti menginventarisasi tanah-tanah terlantar, ya, rumah-rumah terlantar ternyata sudah ada lagi, karena kadang-kala kan ada istilahnya mati punah, ya, mati punah tidak ada ahli warisnya itu, atau tidak diketahui ahli warisnya, maka itu diambil alih oleh negara, ya. Nah, lalu ada piutang dengan hak mendahulukan, berarti, ya, ini berkaitan nantinya dan bersinggungan nantinya di buku 3, ya, itu bersinggungan dengan buku 3 mengenai perjanjian hutang piutang, itu ya. Jadi buku 2 dan buku 3 bersinggungan nantinya, ada arsiran atau irisannya. Ada piutang yang didahulukan dengan pada umumnya, ada hak yang didahulukan dilekatkan pada barang tertentu, ada hak didahulukan seluruh barang bergerak. Baru mengenai gadai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi sekalian, ya, mengenai gadai itu diatur, ya, di bab 20 mulai pasal 1150 sampai dengan 1161 buku 2 KUH Perdata, ya. Tuh. Lalu bab 21. Nah, bagi Bapak Ibu saudara-saudari peserta studi yang kerja di bank misalnya atau lembaga keuangan, ya, ini lembaga hipotek ini harus betul-betul Bapak Ibu pahami dulu teks dan konteksnya, ya. Maka dia ada bagian satu, bagian 2 dan seterusnya, ya. Nah, apa itu hipotek? Konsep jaminan, ya, artinya harus kita pahami tetap benda itu berada di bawah penguasaan daripada pemilik benda atau pemberi jaminan. Nah, inilah nanti cikal bakal daripada hak tanggungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, itu ya. Jadi pahami konsep ini, walaupun ini sudah tidak berlaku mutlak mengenai tanah, tetapi mengenai kapal laut, mengenai pesawat, ini masih induknya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bekerja di bank ataupun misalnya kerabat saudara bertanya, apa itu? Bantu apa dong buat dulu oret-oretan tentang hipotek kapal, hipotek pesawat. Ya acuannya ini. Jangan langsung Bapak Ibu mengacu kepada undang-undang penerbangan. Wow, tentang pesawat kan diatur di undang-undang penerbangan betul. Tetapi jangan lupa pahami dulu genusnya. Walaupun sudah ada diatur di undang-undang nasional, kembalikan. Oh, buku 2 dia bersifat memaksa. Oh, buku 2 ya kaidahnya tadi apa? Kan tidak ada tadi. Ya, berisinya apa? Larangan atau kebolehan, perintah atau kebolehan. Ya, perintah atau larangan. Nah, itu kan tuh kalau buku 3 itu kebolehan. Itu ya. Lalu berikutnya nih ya, dari itu udah selesai bab buku duanya, sekarang masuk ke buku 3. Nah, ya, kita sesuai dengan yang kami sampaikan ya sebelumnya dan juga di perkuliahan minggu lalu di perbankan sudah kami sampaikan, kita hari ini fokus di sistematika ya. Kalau ini sudah Bapak Ibu pahami, sudah matang ya, barulah Bapak Ibu itu layak ya disebut Magister Hukum Konsentrasi Hukum Perdata. Kalau Bapak Ibu tidak paham ini nggak bisa menjelaskan ini, ya nanti diragukan Andanya ya. Itu. Kan saya nggak ikut seleksi Pak, bukan masalah seleksi, ini masalah kemampuan yang idealnya kan gitu. Ya. Nah, kita masuk ke buku 3.
Masih ada dua buku berarti ya, baru dua yang selesai. Nah, buku tiga tentang perikatan. Ini di, terdiri dari 19 bab, 632 pasal. Nah, bab satu perikatan pada umumnya, pasal 1233. Nah, Bapak Ibu tidak perlu ya, kalau misalnya dalam praktek nanti, Bapak Ibu cukup ingat pasal yang awal dan pasal paling akhir dari masing-masing buku itu. Ya, itu harus dihafal. Misalnya ini tadi, oh buku 3 dimulai pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Berarti logikanya buku 4 dimulai pasal 1865 sampai dengan 1993. Selesai. Jadi kalau ada orang berbicara pasal 1800, ya, berarti itu masih buku 3. Tapi kalau ada orang berbicara pasal 1870, misalnya, ya, seperti yang tadi, akta autentik misalnya. Akta autentik itu diatur di pasal ya 1868. 1868. Sementara buku 4 tadi dimulai 1865. Berarti pasal 1868 tentang akta autentik masuk buku 4. Itu. Sarjana hukum bukan sarjana hafalan. Ya, itu. Tapi Anda harus paham di mana itu letak normanya. Dipahami dan diingat. Ya. Nah, bab satu tentang perikatan pada umumnya. Inti dari pasal ini perhatikan, perikatan pada umumnya. Pasal 1233 ya, pada pokoknya itu menyatakan perikatan dapat tercipta, terjadi ya karena ya undang-undang ataupun karena persetujuan atau perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu harus clear dan korek pemahamannya bahwa perikatan ya ada dua sumbernya, bersumber dari undang-undang atau bersumber dari ya perjanjian. Oleh karena itu, ya, perjanjian sudah pasti perikatan. Tetapi perikatan belum tentu hanya perjanjian. Jadi kalau bahasa lain misalnya, apakah perikatan sama dengan perjanjian? Jawabannya tidak. Apakah perjanjian sama dengan perikatan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena perikatan itu dua sumbernya, bukan satu. Ya, ini logika, tapi banyak orang yang keliru di situ. Kita ulangi sekali lagi, ini harus clear ya. Perikatan bersumber dari dua, bersumber dari undang-undang dan perjanjian. Ya, undang-undang sudah pasti perikatan. Perjanjian sudah pasti perikatan. Perikatan belum tentu undang-undang. Perikatan belum tentu ya perjanjian, atau dalam bahasa lebih sederhana lagi ya, perikatan tidak sama dengan undang-undang, perikatan tidak sama dengan perjanjian, tetapi undang-undang sama dengan perikatan, perjanjian sama dengan perikatan. Harus jelas ya, tidak boleh ada keraguan untuk itu ya. Kalau Bapak Ibu menjelaskan itu aja pun nggak bisa, ya bagaimana? Ya, sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau ketemu teknik perancangan kontrak ya udah selesai tuh, ya. Itu. Nah, baru di ketentuan umum itu ada pasal ya yang enak ngingatnya 1234. Inilah yang kita sebut menjadi prestasi. Ya, prestasi dalam hukum kontrak itu adalah 1234 KUH Perdata. Tuh ya. Tapi kami nggak fokus di situ ya. Nanti karena Anda juga belajar ya teknik perancangan kontrak ya. Itu. Tapi kami mau tunjukkan kepada Anda inilah ini ya alurnya ya. Nanti baru yang kedua ya bab 2 itu di buku 3 itu ya perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan atau perjanjian ya itu. Baru bab 3 perikatan yang lahir karena undang-undang.
Lalu kemudian bab 4 itu mengatur dengan hapusnya perikatan. Nah, baru masuk. Bapak Ibu perhatikan ya, jenis-jenis perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata, dalam doktrin hukum perdata, itu sering disebut perjanjian bernama, ya, atau sering juga disebut istilah perjanjian nominat karena diatur. Ada berapa jenis perjanjian yang diatur di KUH Perdata? Seingat kami ada 14. Tapi mana tahu saya udah salah ingatan, coba kita cek ya. Dimulai dari bab 5. Ya, jadi jenis perjanjian yang diatur di KUH Perdata itu, ya ini mulai bab 5 ini. Bab 5 berarti sebagai jenis perjanjian yang pertama kan, tentang jual beli. Ya, apa itu jual beli? Apa unsur jual beli? Nah, unsur jual beli tentu bisa kita sebutkan sepakat mengenai bendanya, sepakat mengenai harganya, sepakat mengenai penyerahannya. Ini yang sering disebut menjadi esensialia dalam perjanjian jual beli. Kalau tidak ada itu, itulah yang justru membedakan dengan perjanjian lain yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata. Ya. Lalu di bab 6 ada tukar menukar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu nanti mau tukar tambah, tukar guling, ya Bapak Ibu harus paham dulu tukar menukar itu. Ya, bukan hanya, Pak, tukar tambah, tukar guling itu kan hanya adanya di hukum administrasi negara, hukum perbendaharaan negara, hukum keuangan negara. Tidak, ya. Itu sudah diatur di KUH Perdata, dimulai dari tukar menukar. Lalu masuk lagi, ya, sewa menyewa. Lalu perjanjian kerja, ini yang kami sebut tadi pasal 161, ya, 1000, ya, 601 ini. Ya, ini yang jadi ada ABC-nya itu ya. Tuh. Nah, ini misalnya 1600 ini bukan 1601, ini kan 49 kan. Itu. Nah, kita lihat lagi. Nah, persekutuan perdata. Jadi diatur di dalam pasal 8 ini 16, 18 itu dan seterusnya. Ya. Lalu tentang badan hukum. Nah, tadi pasal 2 ya KUH Perdata itu pengecualian subjek hukum berupa naturlis person orang perorangan ya manusia sejak lahir ke- tapi dapat termasuk ya janin bayi dalam kandungan kalau bahasanya sih bayi dalam kandungan disebutnya ya apabila kepentingan mendaki di ya bab 9 buku 3 KUH Perdata ada pengaturan tersendiri tentang badan hukum ya. Tetapi ada yang menggunakan ini, menerjemahkan ini sebenarnya, inilah yang sering disebut menjadi cikal bakal yang kita kenal dengan istilah perkumpulan. Ya, ada perkumpulan merupakan badan hukum dan ada perkumpulan yang bukan badan hukum. Nah, dari situ. Nah, tentu Bapak Ibu juga harus mengikuti yang mutakhir. Ada peraturan Menteri Hukum tentang perkumpulan. Bagaimana pendirian, pengesahan, dan perubahan, pembubaran suatu perkumpulan berupa badan hukum, bukan badan hukum. Ada peraturan menteri. Bahkan itu yang terbaru di 2025. Ya. Lalu kemudian bagaimana mengenai penghibahan? Nah, inilah yang diatur di bab 10. Ya, 1666 sampai ini. Di sini Bapak Ibu lihat nanti. Apa itu hibah? Ya, bagaimana cara pemberian hibah? Langsung, boleh tidak penerima hibah melalui kuasa? Nah, itu diatur di semuanya di bab 10. Ya. Lalu ada yang disebut penitipan barang. Nah, penitipan barang ini, ya, inilah menjadi dasar yang sering kita sebut perjanjian parkir. Ya, penitipan barang, perjanjian parkir. Tapi dalam sederhana sebenarnya, ya, penitipan barang ini dapat juga kita lihat, misalnya, eh, ketika ada di
di apa namanya nitip dulu kalau nanti laku dibagi kan gitu kan. Nah, tetapi juga nanti dalam ranah hukum acara, penitipan barang ini juga sering merubah kita sebut menjadi sekestasi, ya, sekestasi. Nah, itu ya. Lalu setelah itu bab 12 ada pinjam pakai. Nah, ada pinjam pakai. Lalu kemudian ada pinjam pakai habis. Nah, ada pinjam ya. Kalau apa bedanya pinjam pakai habis dengan pinjam pakai? Ya, kalau pinjam pakai, yang dipinjam itu hanya untuk dipakai, habis itu harus dikembalikan sama seperti yang dipinjam, tidak rusak, tidak hilang. Ya, kalau pinjam pakai, ya dipinjam untuk habis. Nah, dari Bapak Ibu, ketika nanti kita belajar hukum perbankan, ya, untuk memahami konsep relasi atau hubungan antara nasabah dengan bank, baru kemudian mengenai status uang daripada nasabah itu, maka kita sudah, Bapak Ibu sudah harus mulai mengingat perjanjian pinjam pakai, perjanjian pinjam pakai habis. Ya, itu nanti kita akan lihat di sana. Ya, itu. Makanya kalau kita pembelajar hukum yang baik, kita harus tahu kemana ini nanti bersinggungan, kemana yang berkembangnya. Itu. Lalu ada bab 15 persetujuan untung-untungan. Lalu, nah ini ya, bab 16 itu pemberian kuasa. Nah itu bab 16 itu pemberian kuasa. Ya, Bapak Ibu perhatikan pemberian kuasa. Jadi advokat-advokat misalnya atau yang notaris segala macam perhatikan pemberian kuasa pada umumnya itu diatur dalam pasal 1792, baru kemudian pemberian kuasa itu di KUH Perdata diatur 1972 sampai dengan 1819. Lalu ada di situ tentang penanggungan perdamaian. Nah, ini ya perjanjian tentang perdamaian. Bagaimana perdamaian? Nah, ini tentu ketika Bapak Ibu ada di pengadilan namanya mediasi, tapi ada juga nanti perdamaian. Ini nanti yang sering disebut dibuktikan menjadi akta pandading atau akte pandading, ya itu ya. Jadi gimana kekuatannya? Jadi itu ya semuanya. Nah, sekarang bagian terakhir yaitu bab buku 4. Nah, ini juga debatable. Pak, itu pembuktian dan daluarsa. Pembuktian itu kan berkaitan dengan ya hukum acara. Pak Isya lagi selalu sering menyatakan bahwa intisari daripada hukum acara itu adalah pembuktian. Betul, ya. Makanya dalam doktrin ilmu hukum perdata, buku 4 ini sering disebut ya hukum perdata material yang bersifat formil, ya. Nah, itu perhatikan bahwa tadi buku 3 itu sampai dengan 1864, maka buku 4 itu dimulai dari pasal 1865. Nah, ini ya. Nah, di buku ya 4 ini pembuktian dan daluarsa terdiri 7 bab 129 pasal dimulai pasal 1865 sampai 1993, ya. Yang paling utama di sini adalah bab 1, ya. Bab 1 pada ini pembuktian pada umumnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara peserta studi sekalian, pasal 1865 KUH Perdata ini ya, ini sama dengan asas yang sering kita kenal actori incumbit probatio. Siapa mendalilkan sesuatu, dia wajib membuktikan dalilnya itu. Dalam perkara perdata, penggugat mengajukan gugatan, maka penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Ya. Lalu kemudian tergugat ya harus membuktikan dalil sangkalannya. Itu makna dari 1865 Actori Incumbit Probatio. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, pasal selanjutnya adalah 1866. Di dalam pasal 1866, pada pokoknya diatur, ya, alat bukti yang sah itu adalah tulisan atau surat, ya. Ketika kita berbicara tulisan atau surat, tentu kita paham, ya. Di dalam hukum ada tulisan ya di bawah tangan, ada tulisan otentik, ya. Ada surat biasa, ada surat dia berupa akta otentik. Akta otentik tadi sudah kami sebutkan 1868.
ya, KUH Perdata. Nah, kalau ya ketentuan 1865 dihubungkan dengan 1866, sesungguhnya asas aktori incumbit probatio itu haruslah kita pahami dalam konteks siapa mendalilkan sesuatu, dia wajib membuktikan dalilnya itu dengan alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, bukan yang di luar persidangan. Ya, itu. Jadi harus komprehensif. Disinilah, inilah yang sering kami sampaikan salah satunya ketika belajar penemuan hukum, di itulah Bapak Ibu menemukan, ya, pasalnya hanya menyatakan seperti itu, tetapi dapat kita simpulkan dengan menghubungkan kedua pasal itu, ya. Jadi kalau kami memaknainya, aktori incumbit probatio tadi, barang siapa mendalilkan sesuatu dia wajib membuktikan dalilnya itu dengan alat bukti yang sah yang diajukan di dalam persidangan. Kenapa? Karena fakta atau bukti yang diajukan di luar persidangan itu tidak mengikat. Yang mengikat adalah ya keterangan atau alat bukti yang diberikan di persidangan. Nah, itu. Jadi paling dasar di situ bab satunya. Bab dua, pembuktian dengan tulisan. Nah, ini dengan tulisan tadi di bawah tangan segala macam itu kan 1867 sampai 1894 ya. Itu. Nah, kalau kita lihat misalnya bab 2 ini, pembuktian dengan tulisan itu tadi ada surat di bawah tangan, ada otentik. 1868 itu tadi jenis akta otentiknya, tapi nilai kekuatan dari suatu akta otentik itu diatur dalam pasal 1870. Sedangkan ya, pembuktian dengan tulisan tangan atau tulisan biasa itu diatur di dalam kekuatan pembuktiannya, nilai kekuatan pembuktiannya itu diatur di dalam pasal 188 atau 1888 yang dinyatakan harus diperlihatkan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itulah, kalau Bapak Ibu advokat yang bersidang misalnya, kenapa sih Pak harus kita membawa asli bukti surat itu di persidangan? Ya, yaitu tadi untuk dicocokkan, disesuaikan oleh hakim di hadapan para pihak dalam persidangan. Fotokopi yang telah dinasahkan, dimaterai ulang tersebut sesuai dengan aslinya. Itu dasarnya adalah 1888. Gitu ya. Kalau 1870 tadi, akta autentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat terhadap ahli waris daripada yang membuat akta autentik itu. Ya, itu saya nggak ada lo baca KUH Perdata, ya saya hanya menerangkan ini aja ya. Ya, kita harus paham di situ. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya bab 3 pembuktian dengan saksi-saksi, ya tentu ya eh, kita paham ada syarat saksi, ada yang boleh jadi saksi, ada mengundurkan dari saksi, menolak, ada berhak mengundurkan kan gitu. Lalu kemudian persangkaan, pengakuan, sumpah di hakim. Nah, lalu di bab 7 ya, daluarsa. Ya, ada daluarsa dan seterusnya lewatnya waktu. Nah, tadi sudah kami sebutkan di hukum tanah nasional. Itu kita memaknainya tadi mulai dari ketentuan pasal 32 dan penjelasan pasal 32 PP 2497 itu adalah 5 tahun. Tuh. Nah, di sini intinya daluarsa ini ada dua. Daluarsa sebagai dasar hapus atau berakhirnya suatu hak. Tetapi dapat juga daluarsa atau itu sebagai dasar perolehan hak. Nah, itu Bapak Ibu baca ya di situ. Udah selesai ya 1900 tadi. Nah, kita itu dulu ya. Nah, ini tambahannya ada apa itu unifikasi ya nggak perlu kami bahas lah. Ini yang penting juga. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria misalnya ya dengan mencabut dikatakan di situ ya buku kedua ya sepanjang mengenai dan seterusnya. Nah, berarti Bapak Ibu bayangkan ya kita sudah memiliki hukum tanah nasional sejak 24 September 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lalu yang keempat disebutkan
buku kedua KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan seterusnya itu, ya, kecuali, nah ini bahasanya kan hipotek yang masih berlaku pada saat dicabut katanya di atas kan dengan mencabut. Nah, tetapi mengenai hipotek tadi masih berlaku. Nah, ketentuan hipotek sebagai jaminan atas tanah itu baru muncul dengan nama tadi hak tanggungan, itu baru muncul tahun 1996 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4, ya, itu. Nah, undang-undang ini dapat disebut, nah ini kan penyebutannya ya, maka 24 September, hari Rabu yang lalu, itu sering kita sebut sebagai hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, dan oleh ya Kementerian ATR, BPN itu disebut menjadi Hari Bumi, ya, atau Hari Agraria. Nah, perkembangannya ini sekilas ya. Tadi udah. Nah, itu hak tanggungan sudah ada ya. Nah, sekarang jaminan fidusia itu tadi udah ya, walau nggak harus semuanya. Ada satu lagi yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan ya perkembangan ini di bidang perkawinan, ya. Nah, perkawinan di situ disebutin ya ada perubahan nama dulu, ya, nama nama kecil, nama besar dan segala macam ya. Di situ ada undang-undang administrasi pendudukan, ya. Lalu kemudian ya ada perubahan nama tadi. Nah, bagaimana dengan ini perkembangan hukum perdata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, putusan Mahkamah Konstitusi misalnya ya ada nomor 46 mengenai ya berkaitan dengan status anak luar kawin, ya. Itu harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya kan? Tetap mempunyai hubungan darah atau mempunyai pewarisan nantinya gitu lah. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian kawin yang kami sebut tadi. Awalnya semula di pasal 29 Undang Perkawinan, perjanjian kawin itu hanya boleh dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan atau sesaat ya dalam dilangsungkannya perkawinan. Tapi Mahkamah Konstitusi menciptakan norma boleh setelah perkawinan. Baru kemudian putusan nomor 22 itu mengenai usia kawin yang menyebutkan 19 tahun. Oleh karena itulah maka ada perubahan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2019 tentang perkawinan tadi. Lalu yang terakhir ada ya ketentuan pasal ya, 433 tentang pengampuan, ya. Itu ininya ya. Tentang pembuktian daluarsa sudah ada ya, alat bukti elektronik itu sudah ada ya. Nah, itu. Nah, itu jadi perkembangannya tadi, norma-normanya, perkembangannya sekilas, ya, tapi nanti ya ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, itu ya, jadi kami sudah menepati janji kami kepada Bapak Ibu, jadi tidak ada lagi nanti alasan Bapak Ibu menyatakan kita konsentrasi perdata tapi tidak menerima, nggak mengetahui apa itu KUH Perdata. Jangan ya. Selama kami masih di FH Unsur ya, itu akan selalu kami sampaikan ya di konsentrasi hukum perdata. Itu ininya kalau ada masih mau diobrolin, silahkan sebentar masih ada ya. Masih ada lah dikit lagi lah. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada hal yang mau didiskusikan atau diobrolin? Ya, sementara cukup Bapak dosen. Terima Ya, kasih. baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih Bapak dosen. Salam Terima sehat kasih Pak selalu. dosen. Terima Terima kasih kasih Ya. Bapak Bapak. dosen. Salam sehat. Sehat selalu. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Selamat sore. Selamat sore. Terima Sore Pak kasih. dosen. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Recording stopped.